Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Syadia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Dan juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Syiah Kuala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi istirahat? Sudah, Bu. Berarti sudah siap menerima pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita terima menjadi bermanfaat dan berkah. Ya, Ibu minta Ricardus untuk memimpin berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya anak-anak. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak ya? Ibu. Roni. Ibu. Satria Pitra. Mulai kira-kira nih kalian masih ingat enggak pembelajaran yang sebelumnya di minggu lalu tentang teks apa ya? Teks? Oh iya, teks anekdot. Hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran materinya tentang teks hikayat. Sama seperti anekdot, ada makna tersiratnya, hikayat juga ada makna tersiratnya untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Ada pesannya, pesan moral di dalamnya. Ya. Adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat atau cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi isi pokok yang terkandung di dalam cerita hikayat baik lisan maupun tulis. Lalu ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi karakteristik cerita hikayat tersebut. Sebelumnya ibu mau tanya nih, kelompoknya sudah sesuai dengan yang minggu lalu nggak nih? Sudah sesuai dengan yang minggu lalu. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Nah, di sini di dalam LKPD ini ada juga langkah-langkah dalam pembelajaran kita. Sudah dapat semua? Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, kita pemanasan dulu deh dengan melihat video tentang cerita rakyat setempat, yaitu cerita rakyat yang ada di Kabupaten Bulungan ini ya anak-anak. Siap ya? Itu namanya tugu telur pecah. Nah, inilah ceritanya dari tugu telur pecah itu. Mereka tinggal di jurus mereka. Kemunculan bayi tersebut aneh. Mereka menganggap bahwa kedua bayi itu karunia dari dewa. Kedua bayi tersebut, yang laki-laki diberi nama Jauhiru dan bayi perempuan diberi nama Lenglai Suri. Baik anak-anak, demikian tadi cerita tentang hikayat Kuanyi. Nah, itu adalah hikayat dari masyarakat Bulungan. Kenapa disebut Bulungan? Karena berasal dari kata bulu dan tengon. Nah, bulu itu artinya bambu dan tengon itu artinya telur. Nah, makanya disebut Bulungan. Ya. Baik, setelah kalian menyaksikan tadi ceritanya, bisa menangkap isi cerita? Ya. Kalau begitu ibu mau kasih satu permainan dengan menggunakan amplop misterius. Nah, di dalam amplop ini terdapat beberapa pertanyaan terkait video yang kalian saksikan tadi. Ada yang mau mencoba? Baik, nah silakan.
kita bisa simpulkan bahwa dari setiap pertanyaan kalian bisa mengidentifikasi isi cerita yang kalian saksikan. Nanti tugas kalian secara berkelompok sama seperti itu. Kalian cari dulu pertanyaan melalui teks yang disediakan di LKPD yang Ibu sajikan. Nah, di setiap paragraf nanti kalian akan buat pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? Lalu nanti akan Ibu suruh membuat apa jawaban dari pertanyaan yang dibuat, seperti itu. Setelah kalian membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan, kalian ulaslah kedua hal itu menjadi masing-masing satu pokok cerita. Misalnya paragraf 1 isi pokoknya apa, paragraf 2 isi pokoknya apa, paragraf 3 isi pokoknya apa, 4 dan 5 dan seterusnya. Berdasarkan paragraf dan pertanyaan serta jawaban yang kalian buat. Paham? Jika sudah paham, Ibu kasih waktu untuk membaca dulu. Ingat, sesuai dengan langkah-langkah identifikasi, kalian amati dulu gambarnya, amati lagi teksnya, lalu buat pertanyaan sesuai dengan paragraf masing-masing dan cari jawabannya, ya. Ya, baik. Sudah ya? Sekarang kira-kira nih dari kelompok mana yang bisa membuat pertanyaan untuk paragraf pertama? Siapa yang bisa? Boleh? Dari 5 pertanyaan dan 5 jawaban ini silahkan dibaca kembali. Kita baca kembali. Setelah itu kalian tentukan ide pokok masing-masing di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 di lembar LKPD yang telah Ibu sediakan. Kelompok ini ada yang sudah bisa menyimpulkan isi pokoknya? Boleh, Roni? Silakan berdiri, Ron. Isi pokok dari cerita Hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama apa? Indra Bangsawan dan Syafri merupakan putra seorang raja. Oh, putra seorang raja. Indra Bangsawan dan Syafri merupakan putra seorang raja. Yang kedua? Isi pokoknya? Keadaan kelahiran Indra Bangsawan dan Syafri dengan membawa pedang dan panah. Ya, keadaan kelahiran Indra Bangsawan dan Syafri dengan membawa pedang dan Syafri membawa apa? Panah. Yang ketiga, Ron? Cara raja menemukan penerus kerajaan yang adil dengan cara menemukan pintu, maka dia akan menjadi raja dalam. Ya, ada pun karakteristiknya di dalam Hikayat Indra Bangsawan. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu? Kira-kira karakteristik pertama apa yang ada di Hikayat Indra Bangsawan? Boleh, apa Runa? Ya. Siapa yang lahir dengan membawa pedang dan panah? Ya, Indra Bangsawan dan Syafri itu lahir dengan membawa pedang dan panah. Itu adalah suatu hal yang mustahil atau tidak logis. Lalu yang kedua, kira-kira unsur yang kedua di dalam Hikayat Indra Bangsawan apa karakteristiknya yang ditemukan? Masih Runa lagi? Oh, boleh. Oh, Indra Bangsawan bisa membunuh Buraksa. Boleh, betul. Jadi sakti sekali kan? Seorang Indra Bangsawan ini bisa membunuh
seorang raksa yang raksasa besar. Lalu ada lagi karakteristik yang ketiga. Tidak Boleh? ada asal cerita, Bu. Iya, jadi di dalam hikayat Indra Bangsawan tidak ada asal muasal ceritanya itu dari mana, siapa yang menyampaikan itu tidak tahu siapa. Boleh lanjut yang keempat. Istana sentris. Boleh Bayu. Iya, Indra Bangsawan dan Syahperi merupakan anak seorang raja. Itu menandakan adanya unsur istana sentris. Lalu yang terakhir alur berbingkai. Nah, kira-kira ada enggak karakteristik alur berbingkai di dalam hikayat Indra Bangsawan itu? Kata apa, Ron? Iya, ada kata tersebutlah. Nah, tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kota Syahrial. Itu kan seperti orang yang menceritakan kisah lain. Seperti itu ya. Sekarang ada lembar evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian ya. Kira-kira sudah paham tidak dengan materi, identifikasi dan karakteristik teks hikayat? Silahkan, ini ada 5 pertanyaan, soalnya pilihan ganda. Ini ya, ini nanti dikerjakan di rumah. Lalu minggu depan di awal sebelum masuk pembelajaran silahkan langsung dikumpulkan untuk Ibu ambil nilainya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kira-kira kalian bisa menyimpulkan enggak apa sih langkah-langkah dalam bagaimana sih langkah-langkah dalam mengidentifikasi isi pokok? Ada sudah yang bisa menyimpulkan? Boleh, apa langkah-langkahnya? Lihat dan amati teks. Lihat dan amati teks, boleh. Lalu apa lagi? Buatlah pertanyaan lengkap beserta jawabannya. Buat pertanyaan lengkap beserta jawabannya. Lalu apa lagi? Ya, bacalah dengan seksama untuk menemukan jawaban. Baca dengan seksama untuk menemukan jawaban. Lalu Setelah menemukan jawaban, baca kembali pertanyaan serta jawaban. nah, baca kembali pertanyaan dan jawaban seperti yang kalian lakukan tadi. Lalu ulas kembali hasil identifikasi menjadi kesimpulan isi pokok cerita. iya, ulas kembali hasil identifikasi menjadi isi pokok. Jadi di setiap pertanyaan dan jawaban itu bisa menjadi isi pokok. Baik, anak-anak, kira-kira untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Apa? Yang paling berkesan buat kalian yang mana? Bagian mana? Oh, pada saat melihat video? Oh, selalu. Ya, baik. Kalau begitu nanti di minggu depan Ibu akan menugaskan kalian bagaimana kalian menentukan isi pokok dari cerita Kuanyi. Nanti ada teksnya, lalu kalian tentukan isi pokoknya, lalu kalian buatlah menjadi suatu teks sinopsis. Nah, nanti di minggu depan, karena kalian sudah tertarik dengan cerita Kuanyi, maka di minggu depan kalian akan disajikan dengan cerita Kuanyi ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.